Halo pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam movie review edisi kali ini. His Only Son jadi viral karena tiba-tiba ada himbauan pelarangan peredarannya di Indonesia oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili karena tidak sesuai dengan perspektif Islam tentang Abraham, khususnya soal anak yang dikorbankan kepada Tuhan. Pernyataan Bapak Aceh ini menuai respon besar dari netizen, baik dari kalangan pemeluk agama Islam sendiri maupun dari pemeluk agama Nasrani. Bahkan banyak dari kalangan Islam yang mengecam sikap ini karena dinilai tidak mencerminkan toleransi antar umat beragama di Indonesia yang majemuk sifatnya. Sampai saat saya membuat naskah ini, His Only Son masih beredar di bioskop-bioskop Indonesia. Sekedar info buat pemirsa sekalian, His Only Son memang film yang didasarkan pada perjanjian lama dalam Alkitab orang Nasrani, yang tentu saja berbeda dengan yang tertuang dalam Al-Quran. Tapi saya pribadi tidak ingin mengajak pemirsa untuk meninjau soal polemik seputar His Only Son. Saya hanya akan mengulas soal filmnya saja, dan tentu saja dari kacamata Kristen dari mana film ini didasarkan, oke? Film dibuka dengan dipanggilnya Abraham pada suatu malam oleh Allah yang kemudian memerintahkannya untuk menjadikan Ishak putranya sebagai korban bakaran untuk dipersembahkan kepadanya di Gunung Moria. Abraham yang saat itu cuma mempunyai Ishak sebagai putranya tentu saja sedih sekali dan sangat berat hati. Dia tak kuasa mengatakan pada Sarah istrinya bahwa Ishaklah yang harus dikorbankan. Dia cuma mengatakan bahwa dia harus pergi ke Gunung Moria bersama Ishak untuk melakukan persembahan bakaran di sana. Perjalanan dari Kanaan, tanah yang ditinggali Abraham ke Gunung Moria, memerlukan waktu sekitar 2-3 hari dan banyak bahaya mengancam di jalan. Tapi karena ketaatannya yang luar biasa, Abraham tetap teguh pada apa yang Allah perintahkan padanya, walaupun harus mengorbankan putra satu-satunya. Sarah yang mengkhawatirkan keselamatan suaminya, yang harus pergi hanya berdua dengan Ishak, mendesaknya untuk membawa paling tidak 2 orang hambanya untuk pergi bersamanya. Abraham menuruti permintaan istrinya, dan akhirnya diajaknya lah Kelzar dan Eshkolam. Abraham juga tidak mengatakan pada Ishak bahwa dialah yang nantinya akan dikorbankan kepada Allah. Sepanjang perjalanan ke Moria diselipkan flashback-flashback dari masa lalu Abraham sebagai penunjang dari cerita utama. Flashback pertama menggambarkan saat Abraham yang saat itu masih bernama Abram 40 tahun sebelumnya mengatakan pada Sarah yang saat itu masih bernama Sarai bahwa dia telah melihat Tuhan Allah yang tunggal. Tuhan Allah memerintahkannya untuk pergi meninggalkan tanah asalnya Ur-Kasdim ke tanah yang dijanjikannya, di mana tanah itu kelak akan menjadikan Abraham dan keturunannya sebagai bangsa yang besar dengan banyak keturunan seperti jumlah bintang-bintang di langit. Saat sedang dalam perjalanan ke Hebron, Abraham dan rombongannya bertemu dengan prajurit-prajurit Filistin yang mengabdi pada Raja Abimelek. Pada mulanya mereka bermaksud mengutip uang pajak karena mereka telah melewati daerah kekuasaan Raja Abimelek. Namun setelah Abraham memperkenalkan dirinya, mereka tidak jadi melaksanakan niatnya, karena Abraham pernah berjasa besar di masa lalu pada Raja Abimelek. Saat berkemah untuk beristirahat, Abraham bercerita saat dia memimpin para gembalanya untuk mengalahkan raja-raja dari Shinar di timur dan menyelamatkan tawanan-tawanan bangsa Sodom, di mana ada keluarganya di antara para tawanan itu. Abraham juga menceritakan bahwa kehancuran Sodom dan Gomora disebabkan karena kejahatannya sendiri. Dia juga bilang bahwa mereka sendiri tidak akan ada bedanya dengan bangsa itu bila mereka menempuh jalan sendiri tanpa menghiraukan Allah. Keesokan harinya Abraham dan rombongannya bertemu dengan seorang pria sekarat yang terluka parah. Pria itu bilang bahwa putrinya telah diculik. Sebelum dia mengatakan siapa penculik putrinya, dia keburu meninggal. Dari jejak tapal kuda di situ, Abraham tahu bahwa penculik putri pria itu adalah para prajurit Filistin yang bertemu dengan mereka kemarin. Selipan flashback kembali dihadirkan, di mana Sarah menjadi putus asa, karena walaupun 10 tahun telah berlalu, tapi Sarah masih tetap belum melahirkan seorang anak yang didambakannya. Dia mulai ragu akan janji Allah terhadap dia dan suaminya. Abraham mencoba menguatkan Sarah bahwa mereka akan tetap mendapatkan anak bila Allah sudah berkehendak. Tapi Sarah masih ragu dan bilang bahwa Abraham tidak akan memiliki suatu bangsa yang baru bila tidak memiliki anak atau keturunan. Saat mendekati Hebron, Abraham teringat pada masa di mana Allah menjanjikan akan memberikan padanya seorang putra sebagai pewarisnya. Sarah yang putus asa bilang bahwa keturunan yang akan didapatkan Abraham bukanlah dari dia karena dia mandul. Dia berpendapat bahwa orang lainlah yang akan menjadi ibu dari putra Abraham, dan itulah yang dimaksud Allah dengan keturunan dari Abraham.
Dengan pedih dia merelakan Hagar, seorang pelayannya yang orang Mesir, untuk dijadikan istri Abraham. Pada mulanya Abraham tidak menyetujui permintaan Sarah ini karena dia tetap yakin bahwa anak yang dimaksudkan oleh Allah adalah anak yang akan lahir dari rahim Sarah sendiri. Namun Sarah tetap bersikeras bahwa dia tidak mungkin melahirkan seorang anak karena usianya pun sudah tidak muda lagi. Abraham akhirnya menyerah pada keinginan istrinya. Di malam hari kedua perjalanan mereka, Abraham bercerita tentang bagaimana pertemuannya dengan Allah telah mengubahnya. Eskolam yang kritis mempertanyakan tentang buat apa mereka harus jauh-jauh ke Moria hanya untuk mempersembahkan korban bakaran. Abraham berkata bahwa apa yang menjadi kehendak Allah harus dituruti, walaupun kita tidak tahu apa sebenarnya yang dikehendaki Allah sendiri dari kita. Kehendak Allah harus dipandang baik dan untuk kebaikan kita sendiri. Namun menurut Eskolam, perjalanan yang jauh yang harus ditempuh mereka dan juga rawan bahaya ini seperti hukuman Allah untuk menebus dosa besar yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Abraham pun jadi teringat kala dia mengambil Hagar untuk menjadi istrinya dengan restu dari Sarah. Malam itu Abraham terbangun dari tidurnya. Dengan berlinang air mata dia memohon kepada Allah supaya jangan sampai Ishak dijadikan persembahan untuknya. Ishak adalah putra satu-satunya yang dikasihinya dan dia sebenarnya tidak rela Ishak sampai harus meninggalkannya. Namun Allah tidak memberikan tanggapan dan Abraham merasa seolah-olah Allah telah tidak mempedulikannya. Adegan beralih saat Hagar sudah mulai hamil. Sarah diceritakan kesal dengan sikap Hagar yang dia nilai tidak sadar akan kedudukannya dulu. Dia merasa Abraham lebih mengistimewakan Hagar daripada dia. Kehamilan Hagar semakin memperbesar kecemburuan Sarah sehingga menyebabkannya frustrasi. Dia merasa Abraham sudah tidak mempedulikannya lagi dan menyalahkan Abraham atas semua yang sudah terjadi. Sarah merasa Hagar memang mengincar kedudukannya sebagai nyonya rumah. Abraham bilang bahwa Hagar tetaplah hamba Sarah. Bila memang ada perselisihan, Abraham menyerahkan kepada Sarah sepenuhnya soal keputusannya terhadap Hagar. Saat mereka sudah mendekati Gunung Moria, terjadi percakapan antara mereka. Eskolam mempertanyakan mengapa Abraham sampai tega mengusir Hagar dan Ismail, kakak tiri Ishak. Walaupun Kelzar sudah menggardiknya karena dia menilai Eskolam sudah kurang ajar terhadap majikannya, Abraham tetap bersabar dan menjelaskan kepada Eskolam bahwa saat Ishak masih kecil, ejekan Ismail terhadapnya makin menjadi-jadi dan keterlaluan. Sikap ini mencerminkan sikap Hagar ibunya beberapa tahun sebelumnya. Abraham bilang bahwa akhirnya Allah mengatakan kepadanya untuk menyuruh mereka pergi. Abraham sebetulnya sedih sekali, namun Allah juga berkata kepadanya bahwa dari Ismail akan lahir bangsa yang besar dan 12 pangeran akan lahir dari keturunannya. Eskolam tetap tidak bisa menerima sikap Abraham dan dia beranggapan bahwa karena dia bilang Allah yang menyuruhnya, maka Abraham bisa bertindak seenaknya saja. Latar belakang Eskolam yang berasal dari Filistin membuat dia bersikap bermusuhan dengan Abraham, sehingga sebetulnya dia tidak terima menjadi hamba Abraham. Itulah sebabnya dia selalu bersikap memberontak terhadap Abraham. Dia merasa bahwa tanah yang dijanjikan Allah terhadap Abraham adalah tanahnya, dan Abraham tidak punya hak apa-apa atas tanahnya itu. Kelzar terpaksa bertindak keras terhadap Eskolam dan mengikatnya. Di saat inilah para prajurit berkuda Filistin yang mereka jumpai 2 hari sebelumnya berpapasan jalan dengan mereka lagi. Mereka menawan seorang gadis. Dugaan Abraham bahwa mereka adalah penculik putri pria sekarat yang pernah mereka temui di jalan ternyata benar. Para prajurit itu beranggapan bahwa gadis itu seperti pampasan perang bagi mereka, jadi mereka berhak berbuat sekehendak hati mereka terhadapnya. Ishak yang merasa para prajurit itu bertindak semena-mena mencela mereka. Dia tidak suka tindakan mereka yang merampok pria miskin dan anaknya yang mereka jumpai di jalan kemarin. Dia menawarkan dirinya sebagai pengganti untuk membebaskan gadis yang mereka tawan. Abraham tentu saja tidak terima dengan ini. Terjadilah perselisihan fisik. Ketua prajurit memukul Abraham dengan gagang pedangnya sehingga Abraham terjatuh. Abraham kemudian teringat pada Sarah yang setelah mereka cekcok soal Hagar kemudian bilang, "Bila semua harapanmu dihempaskan di atas bebatuan dan semua yang kamu sayangi hilang, apakah kamu masih bisa beriman? Atau apakah kamu akan berbalik menghujat Tuhan?" Kata-kata ini menyentuh hati saya pribadi karena kita sering berada dalam kondisi seperti ini, seperti yang dirasakan Sarah. Membuat saya bertanya kepada diri saya sendiri, bisakah iman saya sekuat Abraham di saat-saat saya dalam kesedihan dan kekecewaan yang dalam? Adegan ini begitu berkesan buat saya. Kelzar kemudian melempar batu kepada ketua prajurit yang hendak mengunjamkan pedangnya pada Ishak.
Prajurit lain memperingatkannya bila sang raja mendengar hal ini, kepalanya bisa dipenggal karena sang raja menghormati Abraham yang sudah berjasa besar terhadapnya. Dia bilang lebih baik mereka pergi saja. Mereka pun kemudian pergi. Selipan flashback dihadirkan lagi, di mana Allah berfirman bahwa Abraham akan menjadi bapa dari banyak bangsa dan bahwa Sarah akan mengandung seorang putra yang harus dinamai Ishak. Dari keturunan Abraham dan Sarahlah akan lahir banyak raja dari bangsa-bangsa besar kelak. Sarah pun melahirkan Ishak di usia tuanya yang disambut dengan gembira, dan dia akhirnya sadar bahwa Allah ternyata sungguh baik padanya. Abraham bilang bahwa tidak ada yang sulit buat Allah, walaupun tidak mungkin bagi manusia. Ketika tiba saatnya bagi Abraham untuk membuat persiapan persembahan bakaran, dia akhirnya mengungkapkan kepada Ishak bahwa Ishaklah yang Allah inginkan sebagai kurban persembahan baginya. Ishak terkejut dan pada awalnya tidak bisa menerima ini. Namun dia akhirnya rela menjadikan dirinya sebagai kurban persembahan karena kehendak Allah lah yang penting, bukan kehendaknya sendiri. Abraham dengan berat hati dan sedih sekali bersiap-siap hendak mengorbankan Ishak. Namun di saat inilah Abraham mendengar suara Allah untuk membatalkan niatnya. Allah sekarang tahu bahwa Abraham memang takut akan dia dan tidak segan-segan memberikan putra satu-satunya yang dimilikinya kepadanya. Dengan penuh haru dan bahagia Abraham memeluk Ishak. Dan di dekat situ ada domba yang disediakan Allah sebagai pengganti Ishak untuk dikorbankan. Adegan penutup menggambarkan kejadian 2000 tahun kemudian saat Yesus disalibkan di Bukit Golgota dan prajurit Romawi berlutut di depan Yesus yang wafat disalib dan berkata, ternyata benar bahwa pria ini adalah anak Allah. Muncul teks yang mengutip dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, sampai ia memberikan putranya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa namun beroleh hidup yang kekal. Teks kemudian menghilang dengan hanya menyisakan kata-kata his only son atau putranya yang tunggal. Nah pemirsa, menonton his only son memang harus sedikit bersabar karena nuansa dramanya begitu kental di sini. Akting para bintangnya bagus dan natural serta mampu membuat saya terhanyut dalam pergulatan emosi yang dirasakan karakter-karakternya, sehingga kisah yang diambil dari kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama ini begitu hidup dengan sinematografi oleh Nick Walker yang indah. Kehidupan di gurun juga terasa lebih nyata dan meyakinkan berkat make up dan kostumnya yang terlihat lusuh saat Abraham melakukan perjalanan ke Gunung Moria. Jalinan flashback yang dihadirkan terasa pas timingnya dengan momen-momen yang terjadi dalam adegannya. Seiring berjalannya film, kita diajak mengenal lebih dekat karakter Abraham dari awal dia menemukan imannya. Teguh berpegang pada imannya walaupun dilanda kekecewaan pula, sampai dia menemukan kebahagiaan dalam imannya. Sisi manusiawi Abraham dan Sarah mendapatkan porsi yang cukup banyak, sehingga kita merasa terhubung dengan karakter-karakternya, serta kejadian-kejadian yang digambarkan dalam scene-scene-nya. Akting Nicholas Muawat sebagai Abraham dan Sarah Sayed sebagai Sarah cukup meyakinkan sehingga kita bisa berempati kepada mereka. Memang dalam beberapa adegan, rambut, kumis, dan jenggot Abraham kelihatan kurang alami, tapi itu tertutupi oleh akting Nicholas Muawat yang bagus. Walaupun porsi adegan Sarah Sayed tidak sebanyak Nicholas, tapi setiap kemunculannya begitu menonjol dan pergulatan emosi Sarah bisa ditampilkannya dengan cemerlang. Itulah sebabnya saya bilang tadi, sisi manusiawinya terasa begitu nyata dan dekat dengan apa yang kita rasakan bila ditempatkan dalam situasi yang harus dihadapinya. Akting Idan Moskowitz sebagai Ishak juga cukup bagus walaupun screen time-nya tidak banyak. Dialog-dialog yang dilontarkan Ash Kolam yang diperankan oleh Nikolai Perez juga cukup mengena karena sedikit banyak pasti juga merupakan luapan dari apa yang kita rasakan dalam hidup beriman. Kelzar yang dibawakan oleh Ottavio Taddei juga mampu menjadi penyeimbang dalam perannya sebagai sisi baik dalam interaksinya dengan Ash Kolam. Sutradara David Helling banyak terlibat dalam karyanya ini, termasuk dalam penulisan dan editing sampai urusan kostumnya. His Only Son adalah karya perdananya dalam pembuatan film. Dia adalah mantan marinir Amerika Serikat. Musik yang digarap oleh Jordan Wallace begitu indah dan pas sekali dalam mengawal adegan-adegannya. Para produser film ini berpartner dengan Angel Studios dalam pendistribusiannya dan aslinya telah dirilis di bulan Maret 2023 di Amerika. His Only Son juga merupakan film pertama yang biaya distribusi dan perilisannya dihasilkan dari penggalangan dana dari para donatur yang mencapai lebih dari 1,23 juta dolar Amerika. Nama para donatur tersebut dicantumkan dalam end credits-nya.
Menurut saya, His Only Son wajib ditonton bagi pemeluk agama Kristen atau Katolik karena film ini syarat dengan teladan iman yang baik dan luar biasa yang patut dicontoh dari Abraham. Bagaimana kita tetap beriman walau dalam cobaan yang berat dan tetap berpengharapan dalam kehidupan. Pesan itu menurut saya tersampaikan dengan baik dalam film ini. Situs Rotten Tomatoes memberi rating 82% dengan rating rata-rata 5,7/10 dan ini termasuk tinggi untuk film yang bertemakan religi. Saya sendiri memberikan skor 8/10 untuk His Only Son dan merekomendasikannya untuk ditonton buat para pemirsa yang beragama Nasrani. Sekian dulu review dari saya, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!